Nah, halo semuanya, berjumpa lagi di channel Run Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Nah, kemarin kita baru lihat dan ikutin video part satunya nih, dan sekarang kita akan masuk di video part yang keduanya, yang dimana kita akan melihat dan melintasi lintas ataupun jalan di Kayu Langit teman-teman. Dan di akhir video kita akan sampai di Bawah Dopi di Kabupaten Morowali. Mau tahu keseruannya seperti apa? Tetap ikutin terus trip kali ini sampai selesai. Selamat menonton! Pengirimannya tidak bagus. Akhirnya saya coba-coba lihat, saya buka kampas. Wah, ininya yang bermasalah. Kita tahu selaknya. Tunggu. Waktu saya belum rubah itu, Pak. Saya rubah dulu itu. Pertama saya waktu dari Masuk kanan. Menyalip di jalan yang rusak ataupun yang sering diperbaiki, ditambah juga sempit, dan di kiri itu jurang, dan di kanan itu tebing. Cukup takut dan ngeri-ngeri sedap. Dan di sini dilihat skill para driver bus Sulawesi. Matok tidak toh? Di rumah toh? Itu. Jadi kalau orang tidak paham di hari itu kenapa bisa. Nah, sekarang kita lagi konvoy bareng bersama dua unit bis Adiputra, dengan di paling depan ada bis Megamas dan di belakang bis kita ada bus Borlindo. Dan sekarang kita lagi melewati Medan di Jalan Kayu Langit teman-teman. Wah, kita terpengaruh kita dengan anak-anak muda, wah. Hati kita ini. Ini jalannya sudah menanjak, sempit, sementara diperbaiki, berlika-liku, berkelok-kelok. Tapi bis kami dan bis yang di depan itu masih bisa satset, masih bisa cepat, dan masih bisa lihai. Memang skill para driver bus Sulawesi diuji di sini. Jadi sekarang kita sementara lagi berpapasan dengan kendaraan yang ada di depan, dan ini harus pelan-pelan karena jalannya sementara diperbaiki dan juga di sini masih sempit, jadi harus satu persatu gitu. Dan memang kalau begini situasinya harus ada yang menepi dan yang mengalah, membiarkan dari arah depan ataupun dari arah bawah yang menanjak untuk lebih dahulu gitu. Laksana dan Transkelinda. Sering saya tempat ya teman-teman bermain-main dulu di kampung. Ini sekarang kita masih antrian buat mendaki sambil berbelok tajam dan melipat, karena ini jalannya sementara diperbaiki dan ruas jalannya yang di sebelah itu sementara diaspal gitu. Jadi cukup hati-hati karena situasinya jalannya licin dan ini rintik hujan ya. Dan sekarang kita sementara bergerak perlahan untuk menanjak dan menikung. Semoga tetap hati-hati ya.
sini kalau kita lihat masih banyak ruas jalan yang terdapat beberapa titik bekas longsor. Terlihat dari banyaknya tanah bekas longsor yang masih ada di pinggir jalan gitu. Dan juga ditambah ini sementara lagi rintik hujan dan berkabut ya. Jadi menambah sensasi ngeri-ngeri sedap sih kalau lewat sini. Wah, asli sih. Licin sudah ini. Ini orang mengerem saung, meluncur. Asli sih. Ekstrim. Aduh. Semangat bang. Licin sudah ini. Nah, ini saya terputar ban ini, diganti. Nah, jadi menembus kabut dan licinnya jalan. Ini suasananya kayak seperti kita itu lewat di jalan yang bertanah, terus di tengah-tengah hutan gitu, dan ditambah kabut, terus rintik hujan yang menambah suasana itu kayak makin mencekam gitu lewat sini. Dan kondisi ruas jalan juga yang sudah bercampur dengan lumpur menambah kesan ini jalannya warning banget dan harus hati-hati buat dilewati. Nah, sekarang sudah menunjukkan pukul jam 12 siang dan sekarang kita masih di Puncak Kayulangi dan masih berusaha untuk lewat jalan yang berlumpur, rusak, ditambah juga licin. Dan masih ditemani oleh konvoi yang sama, ada bus Megamas, Adiputra, dan bus Borlindo di belakang. Dan karena ini masih di Puncak Kayulangi, sepertinya untuk makan siangnya ini masih cukup lama karena kita belum lewat batas provinsi antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Dan untuk rumah makannya, untuk kita santap siang nanti, itu masih di daerah Pendolo, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sekarang kita itu masih di Kayulangi, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ya masih cukup jauh, ya sabar aja dulu. Hahaha. Hatiku kamu berarti. Asli. wah, asli licin ini. Nah, mata turun saja. Sini dulu kita macet lah. Iya, sepanjang ini nggak ke sana. Iya. Nah, di sini kemarin truk ini Taglinjer ini. Pas saya anu. Gitu, nggak mau belok, dia lurus ya. Kita mau belok kan nggak mau.
di depan itu karena jalan sempit juga dan di pinggir itu jurang, dan kebetulan yang berpapasan itu trek kontainer dengan bus Megamas, jadi tidak bisa lewat gitu. Dan kemudian itu bus kontainernya mengalah buat mundur dan agak mepet ke arah tebing agar bus Megamas dan rombongan itu bisa lewat gitu. Dan semoga ndak kenapa-kenapa sih. Saya takut nih. Bisa bermalam nih 3 malam 4 hari. Di sini Lebaran di sini nih. Lebaran di sini. Di sini banyak orang barang ini dikasih keluar yang mau lewat. Siapa yang mau lambung-lambung saya barang nih Pak. Jengkel orang sudah jengkel orang. Saya itu mau begitu. Nah, sekarang kita mulai menuruni puncak Kayu Langit, dan ini jalannya sudah beraspal kiri kanan mulus dan rata. Tapi jalannya masih berkelok-kelok dan melika-liku. Tapi kita sudah mulai mendekati batas provinsi antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan itu tandanya kita mulai mendekati rumah makan untuk santap makan siang karena sudah lapar nih. Nah, itu dia batas provinsi antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dan di bawahnya itu sudah daerah Pendolo, Kabupaten Poso, teman-teman. Dan tandanya kita sudah mulai dekat dengan jam makan siang. Itu kenapa ya? Kayaknya ada bus Megamas yang kena trouble dan ada masalah di unitnya sih. Dan ini merupakan ciri khas bis Sulawesi, terkhususnya di rute Makassar-Morowali. Meskipun kita beda PO bis, tetapi kita harus melihat keadaan untuk membantu ataupun sekedar memberikan sesuatu. Tetap junjung solidaritas. Nah, jadi semua itu singgah. Semuanya gabung dari Adiputra, Berlindo, bis kita, karena ada bus Megamas itu kayaknya lagi trouble.
Tadi infonya selang suspensinya bocor atau putus kata. Itu sementara dicek. Dan semua kru di bis-bis lain itu lagi pada bantu. Ya semoga tidak terlalu berat kerusakannya. Terus sementara dicek. Nah, jadi kita pindah mobil. Jadi bis kita itu di sana di depan. Kita bersama kru dari Adi Putra Grand Captain, teman-teman. Nah, ini kernernya ini. Ini gokil sih teman-teman. Jadi ceritanya kru bus Adi Putra itu menghampiri buat tawarin untuk nge-shoot ataupun nge-video bus Madinah Trans dari bis mereka. Karena bis ini sama-sama singgah di rumah makan yang sama. Dan kebetulan saya pikir menarik dan saya iakan gitu. Dan oh iya, jadi bis ini yang akan saya naiki nanti dari arah Morowali ke arah Makassar besok gitu. Jadi tidak apa-apa ya, first impression duluan. Nah, akhirnya tepat di jam 13.51 kita sampai juga di rumah makan Cahaya Batu-Batu di daerah Pendolo, Padanjakaya, Kabupaten Poso. Dan di sini khusus untuk rumah makan bagi bus Madinah Trans, Megamas, dan Adi Putra. Dan untuk bus Borlindo dan Bintang Zahira itu makan siangnya di rumah makan Cinta Kasih di daerah Pendolo juga. Nah, sekarang kita sudah singgah di rumah makan, tepatnya di rumah makan Cahaya Batu-Batu di daerah Pandajaya, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan di sini sudah ada beberapa bis yang singgah juga untuk istirahat makan siang. Di sana ada Megamas, ada Adi Putra juga, dan ada bis kita Madinah Trans. Dan ini sekarang servis makan yang ketiga. Yang pertama itu di daerah Wajo, yang kedua itu di daerah Woto, Luwu Timur, dan sekarang yang ketiga di daerah Poso di Pandajaya atau di Pendolo lah, seperti itu. Oke. Dan sekarang kita mau makan dulu, makan siang. Di rumah makan ini sistemnya prasmanan atau ambil sendiri. Untuk menunya bervariasi kok, dari ikan, ayam, bebek, dan yang lainnya. Untuk harganya dari 40 ribuan sampai di 50 ribuan. Oke, dan kita sudah selesai makan. Dan seperti biasa, makanannya enak dan prasmanan. Dan paling kita sampai di Morowali ini malam sih. Gak tahu jam berapaan. Ya, semoga saja sampai dengan selamat dan aman. Tepat di jam 2:22 kita kembali melanjutkan perjalanan ke arah Morowali. Dan sekarang kita kembali ulang ke bis kita nih. Dan itu tadi bis yang kita tumpangi. Terima kasih tumpangannya.
dikasih ini. Tidak, modal biasa kok kasih dari atas. Iya, biar secara jalan rata begini bagi itu ya. Step pertama. Tinggi rem itu tidak seimbang. Terlambat kau menginjak kopling. Kita harus pede, jadi kalau kita tidak pede bubuk gitu. Betul, sepakat. Bubuk kita. Ya, santai. Selepas rumah makan ini sekarang Bang Asgar di balik kemudi dan dipantau oleh Pak Faisal. Karena Bang Asgar ini statusnya masih driver training pada saat saya naik di bis ini. Dan pasti Bang Asgar ini tegang karena dipantau sama Pak Faisal. Jadi sekarang saya kembali ke kursi atau ke seat saya. Karena dari tadi saya itu di depan terus. Dari jam makan pagi, makan kedua, dan sebelum naik Kayu-Langi dan turun Kayu-Langi, itu saya di depan terus, di samping driver. Dan sekarang kita kembali ke seat untuk beristirahat sambil melihat pemandangan indah dan merasakan kenyamanan di seat jumbo yang ada di bis Madinah Trans. Nah, sekarang kita di dalam bis sudah 24 jam lebih. Karena kita berangkat dari Makassar itu jam 5 dan sekarang itu sudah jam 5 lewat mau jam 6. Karena sudah jam 5 lewat 47 menit lah. Mau maghrib. Aduh. Perjalanan yang panjang dan perjuangan asli. Ini barusan ini kayak capek banget perjalanan. Cuma untungnya seatnya tebel, seatnya besar banget, jadi kayak capek langsung nyenyak tidur. Aduh, mantap, semangat. Sekarang kita sudah berada di Betileme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Dan kita di bis ini sudah 24 jam lebih ya teman-teman. Karena kita dari Makassar itu jam 5-an. Dan sekarang sudah jam 6. Jam 6 lewat, sholat maghrib kan. Tadi kita singgah untuk buang air kecil. Dan siapa tahu juga ada yang mau sholat juga. Atau ada yang mau rebahin badan di sini, rumah makan Soto Maros.
Oke, dan kita akan terus ke sana. Asli, kita lama banyak tertahan di jalan, kayak di daerah Wajo, terus di daerah Kayulangi. Jadi lama di jalan, ya semangat saja. Sekarang kita memasuki pertigaan Tompira. Nah, di sini adalah percabangan untuk kita kalau belok kiri ke arah ibu kota Kabupaten Morowali Utara atau kota Kolonodale. Kalau kita terus kita ke arah Kabupaten Morowali. Nah, jadi biasanya kalau ada penumpang yang mau ke arah kota Kolonodale itu turunnya di sini dan mencari taksi atau mobil yang ke arah sana, atau biasanya sudah ada PO yang menyediakan travel untuk penumpangnya yang mau turun di kota Kolonodale gitu. Terus kok ke Sanira bilang coba telepon di Morowali. Jadi sekarang kita memasuki kawasan perusahaan atau kawasan pertambangan. Jadi jangan heran kalau teman-teman lihat di video ini banyak terdapat jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang berlumpur, jalan-jalan yang becek. Ini diakibatkan dampak dari perusahaan dan juga dampak dari kendaraan perusahaan yang lalu lalang setiap hari di sini gitu. Jadi kalau di sini sudah rusak, terus akibatnya lagi ini musim hujan, pasti banjir ataupun berlumpur gitu. Dan semoga ada segera percepatan untuk perbaikan ya. Apalagi ini mengingat jalan trans dan pasti setiap orang pasti lewat sini. Sama cuma merasa begini. Bisa juga. Rempang ke juga udah juga. Dikarenakan jalan belum begitu baik, jadi saya memutuskan untuk kembali ke seat saya untuk mengistirahatkan badan, dan juga saya sedikit mengantuk, jadi kita istirahat dulu ya. Dikarenakan penumpang yang di seat ini atau di kursi ini sudah turun, sudah sampai di tujuannya, jadi tadi saya izin sama drivernya buat pindah seat di depan sini supaya ambil videonya lebih bagus dari arah depan gitu. Dan diizinkan, jadi sudah pindah di sini. Nah, yang banyak lampu-lampunya ini adalah salah satu perusahaan dari sekian banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali. Dan hampir di setiap desa di sini itu pasti ada perusahaannya, entah perusahaan kecil ataupun perusahaan yang besar. Dan sekarang bus kami sedang menepi untuk menurunkan penumpang, dan penumpang ini salah satu karyawan di perusahaan yang ada di sini.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Kota Bungku yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Morowali. Tetapi saya tidak turun di Kota Bungku, melainkan saya turun itu di Kecamatan Bohodopi, titik yang paling rame di Kabupaten Morowali, karena merupakan tempat para pekerja di PT IMIP ataupun tempat para perantau lah seperti itu. Masa ada sirkuit di Balobo baru dibikin masih rame-ramenya. Wih, modal 20, modal 20.000 naik ke atas sih. Bilang antara pulang ke ini juga ada kan sampai ini lah kalau pulang jadi kan sampai ini masih bertanya. Sebelum kita meninggalkan Kota Bungku, jadi kita singgah dulu di perwakilan PO Madinah Trans di Kota Bungku. Siapa tahu ada kiriman paket yang turun di sini atau ada penumpang yang juga mau turun di sini gitu. Nah, sekarang teman-teman kita sudah sampai di perwakilan Madinah Trans di daerah Bungku, Kabupaten Morowali. Ini sementara turunkan barang teman-teman. Jadi yang teman-teman mau hubungi nih nomornya. Oke, untuk Morowali. Dan saya itu turunnya nanti di daerah Bohodopi di Kerea. Begitu. Oke teman-teman, sekilas kita sampai di perjalanan. Sampai di tempat tujuan. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke daerah Bohodopi, Kabupaten Morowali. Dan untuk jalannya ke daerah Bohodopi itu kita lewat di pinggir pantai, tapi di bagian tebing ya. Jadi jalannya menanjak ekstrim, turunan, berkelok-kelok, melika-liku dan sebagainya. Mau tahu keseruannya? Tetap ikutin ya. Ya, pecah harap lagi. Moga-moga itu seru aku itu. Mantap. Lah, pemain lari ya. Jadi itu juluki itu 42 juluki itu mobil. Tapi jarang kula itu mobilnya anu gila. Johnny Lee jarang jalan gua. Oh, kalau Johnny jalan. Aku yang anu itu, Bu. Jadi pas jalannya sementara naik gunung, menanjak, berlika-liku, itu saya ketiduran teman-teman. Minta maaf ya. Nggak apa-apa, nanti besok pas naik bis Adiputra, kebetulan pas siang hari juga supaya lebih jelas, nanti saya akan video supaya lebih jelasnya ya untuk jalannya. Faisal, hati-hati. Jadi Pak Faisal turun terlebih dahulu dan tidak turun di perwakilan PO Madinah Trans di daerah Labota kayaknya, di daerah Bohodopi juga. Dan oke, baik, kita langsung terus saja. Oke. Sama Bang. Oke, siap. Oke, siap Bang. Hati-hati. Oke. Hati-hati Bang. Oke. Siap. Oke, terima kasih Madinah Trans. Nah, alhamdulillah kita sampai di Kabupaten Morowali, tepatnya di Kecamatan Bohodopi dengan selamat, aman, dan nyaman menggunakan PO Madinah Trans. Dan jujur, ini perjalanan yang cukup panjang sekali dan cukup melelahkan karena kita lama di jalan
Yang seharusnya kita sampai di Bahodopi itu biasanya sore ataupun maghrib, paling lama kita sampainya tengah malam. Ini sudah mau jam 12:30 teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sampai dengan selamat. Oke. Dan untuk Madinatra, terima kasih telah mengantarkan saya ke Bahodopi dengan selamat dan nyaman tentunya. Oke. Besok kita akan lanjut lagi trip. Jadi sampai malam ini, besok paginya lanjut lagi teman-teman. Jadi estafet. Besok itu sekitaran jam 8 atau jam 9 pagi kita balik lagi ke Makassar dari Bahodopi, Morowali, menggunakan PO Adi Putra, penguasa lintas Morowali Makassar. Oke, dengan unit terbarunya. Mau tahu keseruan seperti apa? Tetap ikutin tur perjalanan Tribun Sulawesi yang selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa besok.